Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga beberapa teman dan mas saya, Mas Partono dan Mas Heru. Selamat malam, bersyukur kita bisa jumpa di media ini. Jadi, saya akan sharing secara singkat dalam 4 bagian tentang pertama situasi Gereja Katolik di Filipina, lalu kedua bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan juga kemudian bagaimana situasi atau pengalaman lockdown yang dalam bahasa atau kebijakan Presiden Duterte itu adalah community quarantine, dan yang keempat bagaimana pengalaman Trihari Suci itu meneguhkan iman dan menguatkan iman saya dan juga iman umat. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dan umat beriman yang terkasih, kita semua tentu sudah tahu bagaimana situasi agama Katolik, perkembangan agama Katolik di Filipina. Yang untuk tahun-tahun ini karena juga perkembangan beberapa gereja yang cukup kuat di Filipina yang hadir dengan menggunakan uang dan juga ekonomi, maka gereja Katolik pun mengalami sedikit penurunan sehingga berada pada 80 atau sekitar 79% umat Katolik yang menjadi mayoritas di Filipina. Kekuatan gereja Filipina, dan itu hampir nyata di seluruh keuskupan, kekuatan mereka adalah di devosi. Maka saya masih ingat waktu Romo Tom Yakob sebelum meninggal, dia sempat membuat surat wasiat untuk Keuskupan Agung Semarang bagaimana menghidupi devosi. Hampir di semua keuskupan, di semua paroki, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, itu selalu ada devosi kepada, entah itu kepada Maria, kepada hati kudus Yesus, dan juga kepada orang-orang kudus tertentu yang dianggap memiliki karisma menyembuhkan dan memberikan mujizat. Sehingga di beberapa tempat di keuskupan itu mungkin kalau ada yang pernah ke Filipina selalu mendengar kata shrine. Shrine itu dalam bentuk gereja, tetapi menjadi gereja devosi di mana umat dari paroki manapun boleh datang ke gereja itu dalam jadwal hari yang sudah ditentukan. Seperti salah satu gereja yang dikelola oleh para imam redemptoris atau CSSR yang dekat persis di Keuskupan Agung Manila, Gereja Baklaran, tiap hari Rabu itu berarti gereja itu penuh sampai di jalan raya umatnya. Karena dari seluruh provinsi datang untuk melakukan devosi kepada Bunda Penolong atau Bunda Pembantu Abadi. Dan bagi para imam yang berkarya di sana, maka pengakuan dosanya mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi di sini devosi yang sangat terkenal itu memang pertama Black Nazareno, itu di Quiapo, gereja di tengah pasar. Dan yang kedua itu adalah devosi kepada Bunda Penolong atau Pembantu Abadi. Dan yang ketiga adalah devosi kepada atau melalui Padre Pio. Dan juga masih ada devosi kepada Maria-Maria dari keuskupan atau gereja yang lain. Justru karena kuatnya devosi ini, maka kekatolikan di Filipina menjadi sangat kuat dan bertahan hingga hari ini. Dan itu nyata bahwa pada hari Minggu kemungkinan tidak banyak yang mengikuti misa. Karena paroki-paroki pun sangat berdekatan. Misalnya antara satu paroki dengan paroki yang lain itu dijangkau dalam waktu 5-10 menit. Bahkan di mal-mal pun ada gereja yang dilayani oleh para imam. Bahwa dengan dekatnya satu paroki dengan paroki yang lain, maka memungkinkan bahwa gereja seperti misalnya di paroki saya pada hari Minggu itu tidak penuh. Tetapi pada saat dilakukan devosi,
atau mendatangkan patung Bunda Maria, misalnya dari salah satu gereja yang disebut Gereja Manawag, atau mendatangkan patung Black Nazareno dari Quiapo ke paroki, maka selama 9 hari, dalam hari-hari novena, itu gereja menjadi sangat penuh, yang kami istilahkan pada saat itu, semua penjahat perampok pun akan datang untuk ke gereja untuk mengikuti misa. Begitu kuatnya devosi itu juga berdampak pada penghayatan dan pengalaman iman mereka, sampai kalau dalam istilah kita jatuh pada pengalaman magic. Dan itu saya alami ketika pada awal-awal kedatangan saya di Filipina dan melayani di paroki sini, telapak tangan mereka ini banyak tulisan, banyak tulis nomor. Dan ketika saya bertanya, pada saat komuni, telapak tangan yang ada tulisan nomor itu ditaruh di atas. Dengan keyakinan bahwa pada saat hosti itu mengenai nomor itu, maka mereka akan menang undian nomor, beli kupon nomor, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kekuatan devosi ini di satu sisi berdampak baik, tapi di sisi lain lalu pada akhirnya jatuh kepada yang namanya masalah magic. Tetapi kemudian untuk merubah pandangan, cara pandang mereka yang demikian, itu pun menjadi sangat kesulitan. Berbagai macam katekese dilakukan, tetap pada akhirnya tidak mengubah konsep dan cara pandang mereka, sehingga hampir kami semua para imam sepakat bahwa ya sudah, yang penting bahwa kita mengarahkan kepada mereka untuk hidup sebagai orang Katolik yang baik dan benar. Nah, itu bagaimana kehidupan umat Katolik di Filipina, dan bagusnya yang menurut saya, bukan untuk membandingkan dengan gereja di Indonesia, tetapi seluruh keuskupan melalui CBCP atau konferensi para uskup, setiap tahun mengambil satu tema untuk menjadi tahun bersama di seluruh keuskupan dan paroki yang ada di Filipina. Misalnya pada tahun ini adalah tahun ekumenisme dan dialog antar agama, maka itu wajib dilakukan di seluruh paroki dan di keuskupan melalui dialog dan juga tindakan sosial karitatif. Dengan satu moto bersama, seluruh gereja di seluruh keuskupan adalah mendekatkan umat pada gereja dan juga mendekatkan gereja pada umat. Itu menjadi moto dan gerakan bersama seluruh gereja di Filipina. Tantangan terbesar gereja Katolik hari ini adalah berhadapan dengan satu gereja lokal yang didirikan oleh seorang awam yang dulunya adalah Katolik, yaitu Iglesia Ni Cristo. Itu menjadi tantangan terbesar dan hampir selalu saja ada konflik karena gereja Iglesia Ni Cristo ini menjadi pendukung presiden dan mereka memiliki polisi dan tentara. Maka mungkin tahun-tahun lalu bagaimana Bapak Ibu mendengar bahwa kasus perang melawan narkoba dengan tembak di tempat di depan anak istri mereka, itu juga kebanyakan dilakukan oleh polisi atau tentara dari gereja ini, dari gereja Iglesia Ni Cristo. Dan itu sekilas tentang bagaimana kehidupan dan perkembangan umat Katolik dan peran keuskupan, peran para uskup di Filipina, yang juga tentu mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah mengetahui bagaimana hari-hari ini mereka berseteru sangat kuat dengan Presiden Duterte hanya karena soal perang melawan narkoba. Ada 4 uskup yang sangat vokal di sini. Yang pertama adalah Uskup Sokrates, itu dari Keuskupan Agung Lingayen, Uskup David Pablo itu dari Keuskupan Caloocan City, tempat saya berkarya, dan juga Uskup Ernesto Cubao dan juga Uskup Bacani, mantan Uskup Emeritus Novaliches. Itu sedikit tentang perkembangan dan gerak hidup iman umat Katolik di Filipina. Lalu yang kedua, soal bagaimana kebijakan pemerintah. Untuk pemerintah Filipina itu sangat beda dengan Indonesia.
kalau Indonesia, presiden selalu melakukan koordinasi dengan wakil presiden dan para menterinya, tetapi di Filipina itu seperti kita kembali pada zaman Orde Baru. Duterte memiliki kekuasaan mutlak dalam arti itu dan sangat diktator. Karena pemilihan di Filipina, pemilihan presiden itu tidak satu paket dengan wakil presiden. Jadi wakil presiden bisa dipilih sendiri. Jadi siapa yang mau mencalonkan diri menjadi wakil presiden, maka dia sendiri maju sebagai calon wakil presiden dan dipilih. Sehingga dalam pengambilan kebijakan terkait COVID ataupun terkait perlawanan narkoba, itu hanya diambil oleh Presiden Duterte yang didukung sekitar 75% senator yang adalah pendukung Duterte. Situasi ini yang kemudian memperkuat kebijakan dia ketika perang melawan narkoba, 5.000-an pengguna, pemakai narkoba harus ditembak dan dibunuh di dalam rumah di depan anak dan istri mereka tanpa ada sedikit pun rasa belas kasihan. Itu yang dilakukan oleh presiden kami yang boleh kami kenal presiden yang sangat killer ini, Presiden Duterte. Dan karena itu, maka gereja Filipina pun melalui CBCP tetap melakukan perlawanan. Nah, sedikit agak baik terkait kebijakan yang diambil beliau dalam rangka menghadapi pandemi COVID 2019. Sebelum beliau memutuskan community karantin, sebenarnya itu adalah istilah lain dari lockdown. Pada tanggal 12 Maret malam beliau memutuskan, namun sehari sebelumnya CBCP sudah mencoba melakukan pertemuan dan mengeluarkan instruksi untuk bersama pemerintah bekerja sama mencegah pandemi COVID 2019. Yang dilakukan oleh pemerintah di sini sejak tanggal 13 Maret dan nanti sampai dengan 15 Mei, itu berarti 2 bulan penuh, dan nanti kemungkinan besar akan lanjut lagi karena peningkatan angka pasien COVID sudah pada angka 8.900-an lebih, sedangkan yang sembuh baru 1.124. Nah, yang dilakukan adalah pertama, lockdown total di wilayah Manila dan region Luzon sampai di Baguio. Dan di jalan-jalan yang menjaga adalah polisi dan tentara. Maka untuk mengantisipasi masyarakat kelaparan, Duterte pada tahap pertama harus mengeluarkan dari kas negara sebesar 100 juta peso, kalau dalam rupiah sekitar 29 miliar, dan itu dibagikan kepada keluarga miskin, terutama mereka yang tidak bekerja, tenaga kontrak, dan juga pekerja serabutan, dibagikan kepada mereka secara kas sebesar 8.000 peso dalam rupiah 2 juta rupiah untuk kehidupan mereka sampai dengan tanggal 15 Mei ini. Dibagikan kepada mereka melalui koordinasi antara gereja dan kelurahan. Dan yang kedua, setiap kota dan kabupaten, para bupati dan para mayor wajib membagikan sembako kepada masyarakatnya, wajib membagikan sembako kepada masyarakat, beras 10 kilo, ikan kaleng info romonya supaya 6 kaleng, dan juga stop sebentar terus hidup lagi. Noodles mie. Halo? Halo, Romo. Halo, Romo. Iya. Ya. Masih baik, Romo agak terganggu. Bentar, mungkin HP-nya di-refresh dulu.
kemudian nanti masuk lagi Dan gitu, bisa. Romo. Ya, Iya, saya refresh dulu kelihatan. Oke, sudah bisa kah? bentar. Sudah bisa? Sudah. Oke, boleh bisa lanjut, Romo? Enggak ya? Oke. Iya, sudah ya. Jadi, minta maaf ada sedikit error. Saya melanjutkan bahwa kemudian pemerintah memang agak lambat dalam mendistribusikan uang kas dan juga sembako kepada masyarakat, tetapi paling tidak itu untuk membantu masyarakat agar tidak keluar rumah, walaupun masih ada juga yang keluar untuk membeli kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Prinsipnya bahwa kebijakan yang hari ini diambil dan masih tetap dilaksanakan, termasuk kami pun mengikuti, adalah bahwa dalam satu keluarga hanya satu orang yang boleh keluar untuk membeli kebutuhan makanan, dan satu orang itu yang diberikan semacam karantin pass, semacam ID, untuk dia bisa keluar ke mall dan lain sebagainya. Di mall hanya bisa membeli kebutuhan pokok dan tidak bisa membeli kebutuhan lain. Itu. Nah, dari gereja sendiri, keuskupan langsung bergerak melalui Caritas dan memberikan semacam voucher yang kemudian dibagikan kepada umat untuk digantikan itu ketika umat membeli di mal-mal. Jadi sampai dengan hari ini, seluruh paroki dan keuskupan selalu menyediakan stok sembako berupa beras, juga ikan kaleng, noodles seperti mie, dan juga susu buat anak-anak untuk diberikan kepada umat dan masyarakat tanpa memilih bahwa apakah itu dia Katolik ataupun non-Katolik. Maka kebijakan pemerintah mengantisipasi penyebaran pandemi COVID 2019 itu juga didukung dengan usaha dari gereja, dari setiap keuskupan dan juga paroki-paroki untuk memberikan makanan kepada umat dan masyarakat setempat untuk tetap menjaga yang namanya social dan physical distancing agar umat tidak keluar. Itu dua bagian pertama yang coba saya sharingkan. Dan pengalaman lockdown, bagaimana pengalaman ini juga menjadi pergulatan bagi saya sebagai seorang misionaris. Jujur bahwa ketika tanggal 12 Maret malam Presiden Duterte mengumumkan community quarantine yang ditingkatkan, diperluas wilayahnya, ada dua hal yang akhirnya jujur membuat saya stres. Dan umat saya selalu mengontak kenapa pastor kok kurusan. Dua hal yang membuat saya stres, itu yang pertama, ketakutan saya akan terjangkit. Dan itu membuat saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Saya takut apakah besok bangun pagi saya masih sehat atau tidak. Namun ketakutan itu berangsur-angsur hilang ketika saya belajar pada pengorbanan, belajar pada usaha para frontliners atau para dokter, para perawat dan petugas medis yang berjuang untuk menyelamatkan orang lain. Pengalaman mengingat pengorbanan para perawat dokter ini justru meneguhkan iman saya ketika saya kembali kepada pengalaman penderitaan Kristus, pengalaman penderitaan Yesus, bahwa Yesus berani mengorbankan dirinya, Yesus berani menderita untuk keselamatan saya, dan itu hadir nyata dalam diri para perawat, para dokter dan petugas kesehatan. Mengapa saya harus takut dengan diri saya sendiri? Maka
pengalaman itu kemudian meneguhkan, sehingga saya kemudian membuat aktivitas pastoral, walaupun tetap dalam protokol COVID, waktu mulai Minggu Palma, Trihari Suci, dan juga Minggu Kerahiman Ilahi, melakukan prosesi Blessed Sacrament, Sakramen Maha Kudus, melakukan prosesi patung atau gambar Kerahiman Ilahi, keliling paroki, untuk juga meneguhkan dan menguatkan iman umat. Jadi pengalaman salib, peristiwa salib Yesus, itu juga kemudian meneguhkan saya, di mana pada saat-saat awal saya mengalami stres. Yang kedua, yang membuat saya stres adalah memikirkan umat. Memikirkan umat. Apakah umat saya bisa makan atau memiliki uang cukup untuk membeli makanan. Dan pengalaman ini yang paling membuat saya stres, dan itu pun saya ungkapkan kepada konfrater saya pada tanggal 13 Maret pagi ketika kami jemur. Saya ungkapkan kepada konfrater saya, Pater Amel, saya mengatakan, baru tahun ini selama menjadi imam, saya punya utang. Saya punya utang. Mengapa punya utang? Karena kas paroki pun selama tidak ada misa, maka tidak ada pemasukan. Yang kedua, bahwa sistem keuangan di Filipina dengan di Indonesia sangat beda, maksudnya di lingkungan gereja, bahwa seluruh kolekte itu tidak disimpan di paroki, tetapi disimpan di bank. Sedangkan sejak tanggal 13 Maret, bank-bank tutup. Dan juga mal-mal tutup. Maka menjadi sangat kesulitan ketika saat yang bersamaan, para staf paroki pun meminta, Father, apakah kami boleh ambil gaji? Sedangkan saya tidak punya uang. Uang saku pun hanya tinggal 2.000. Itu pengalaman yang paling menggugah. Uang saku tinggal 2.000, dan akhirnya jalan terakhir harus utang. Uang saku saya yang tinggal 2.000 itu pun, saya baru masuk kamar, ada umat yang teks, yang kirim pesan, Father, apakah boleh bantu kami karena untuk susu anak-anak saya. Dan itu pun harus saya berikan kepada mereka. Ada 5 teks kitab suci yang kemudian menggugah saya. Teks pertama itu adalah dari Lukas 9 ayat 23. Di mana Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dan teks ini yang sangat bergema pada saya, sehingga waktu itu saya berbicara kepada konfrater saya dan juga kepada staf. Saatnya kita memikul salib. Karena tantangan ujian COVID ini bukan sekedar soal ujian terhadap kesehatan, tetapi ujian pada iman. Iman bukan juga hanya soal perayaan Ekaristi, tetapi juga bagaimana iman menghadirkan Yesus kepada mereka yang hari ini lapar. Iman membawa Yesus kepada umat yang hari ini merindukan kehadiran Yesus lewat perayaan Ekaristi, namun itu tidak bisa mereka laksanakan. Maka peristiwa COVID sungguh menjadi sebuah peristiwa pergulatan yang luar biasa, karena jujur, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin di Indonesia ketika begitu sangat cepat. Di Filipina beda. Ketika pastornya tidak bergerak, maka umatnya pun tidak bergerak. Mereka sangat cuek. Jadi pertama saya ketika mendengar keluhan dari staf saya, ketika beberapa umat sudah mulai datang meminta bantuan, saya waktu itu hanya mengatakan, nah ini juga perikop kedua yang memberikan peneguhan, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika para rasul, para muridnya mengeluh mereka tidak memiliki apa-apa, namun Yesus mengatakan bahwa kamu harus memberi mereka makan. Ini juga menjadi peneguhan bagi saya, karena bagaimanapun saya punya keyakinan,
di tengah masalah, di tengah ujian ini selalu ada jalan. Sehingga saya memberitahu kepada sekretaris paroki, oke, kita pakai cara, uang saku saya untuk bulan Mei, walaupun itu tidak ada, dipotong saja, tuliskan nama, dan dipasang di page paroki. Karena mereka di sini seperti itu. Jadi kalau ada yang sudah menyumbang dan namanya itu dituliskan dan diumumkan, maka orang lain akan ikut. Dan itu menjadi cara saya untuk menggerakkan umat. Prinsip saya bahwa paroki kekurangan uang, jadi kami waktu itu hanya memiliki 50.000 peso. 50.000 peso itu hanya sekitar 10-15 juta, maka untuk gaji karyawan pun menjadi kesusahan. Dan saya mengatakan tulis bahwa Pastor Kopong menyumbang sekian untuk membeli beras dan sembako menyumbang ke umat. Dan dari situ, tidak lama banyak umat juga mulai menyumbang dan syukur bahwa ungkapan Yesus, kamu harus memberi makan, pada akhirnya juga itu menjadi gerakan bersama. Gerakan kami bahwa kita harus memberi makan kepada semua orang, dan prioritas kami ada dua, yaitu umat Katolik yang sangat miskin, dan yang kedua adalah umat di luar umat Katolik. Artinya bukan umat Katolik itu sendiri, umat beragama lain. Setelah semuanya ini terpenuhi, baru kita memberi kepada mereka yang lain, terutama mereka yang juga kaya dan juga yang dari paroki dan kelurahan lain. Dengan prinsip bahwa gerakan ini adalah gerakan iman kami, gerakan iman bahwa di satu sisi kami menghadapi pergulatan iman, tapi di sisi lain kami juga harus menunjukkan iman untuk memberikan peneguhan dan kekuatan bahwa di tengah penderitaan yang hari ini kita alami, itu adalah bagian kecil dari solidaritas kami terhadap penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dan seluruh pengalaman ini pada akhirnya diteguhkan dalam peristiwa Trihari Suci. Pada hari Kamis Putih malam, jujur bahwa saya menangis ketika Yesus berkata kepada Petrus bahwa aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu tindak teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kata-kata Yesus ini begitu menggugah saya bahwa iman sesungguhnya harus sampai pada gerakan tahap membasuh kaki sesama. Artinya harus sampai pada gerakan kemanusiaan dan solidaritas untuk meringankan penderitaan, meringankan beban umat dan masyarakat sekitar. Maka ada sebagai penutup, ada 3 poin yang bagi saya merupakan pengalaman iman yang meneguhkan iman saya bergulat berhadapan dengan pandemi COVID 2019. Bahwa pertama, di balik penderitaan yang saya alami, saya melihat pandemi COVID 2019 ini juga sebagai jalan bagi saya untuk kembali kepada diri saya sendiri. Saya mengakui bahwa sebagai seorang imam, mungkin merayakan misa dan pelayanan sebagai kewajiban. Tetapi jujur bahwa selama masa pandemi, dan bagi saya ini merupakan tahap awal bagi saya sebagai seorang imam, menjadi sebuah jalan, kesempatan, dan saat di mana saya mengalami kedekatan secara personal dengan Kristus yang adalah roti kehidupan. Dalam Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Bagi saya pribadi, ini yang sangat meneguhkan saya bahwa pandemi juga
tidak hanya merupakan ujian, tetapi jalan membangun pertobatan, membangun kedekatan personal dengan Yesus untuk meneguhkan iman. Yang kedua, pergulatan iman, tetapi sekaligus juga bagian dari solidaritas saya, solidaritas bersama umat dalam penderitaan dan peristiwa salib Yesus. Dan kata-kata yang selalu menggerakkan, meneguhkan untuk terus berbuat, menghidupkan dan menghadirkan iman di tengah pandemi COVID ini adalah dari Gaudium et Spes nomor 1. Duka dan kecemasan, harapan dan kegembiraan umat manusia adalah duka dan kecemasan serta harapan dan kegembiraan para murid Kristus. Dan yang ketiga, melalui peristiwa Trihari Suci sampai dengan peristiwa Paskah. Di situ pun saya selalu mengatakan kepada umat saya, selalu mengatakan kepada sukarelawan di mana ketika setiap saat ikut saya memberikan bantuan kepada umat, mengikuti saya keliling untuk melakukan prosesi. Saya selalu mengatakan kepada mereka, Yesus jatuh 3 kali, dia masih bangkit. Dia masih bangkit dan pada akhirnya kita diselamatkan. Sedangkan kita baru pada satu tahap mau jatuh. Masa kita tetap jatuh dan terkapar. Mari kita bangkit dan menjadi pewarta seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, juga seperti 2 rasul dalam perjalanan ke Emmaus dan kembali menjumpai para rasul yang mewartakan sukacita kebangkitan Kristus. Maka itu pun menjadi kekuatan bagi saya bahwa jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan disitulah mereka akan melihat aku. Seperti Yesus yang berkata kepada Maria Magdalena dan Maria-Maria lain pada hari kebangkitannya. Itu juga meneguhkan saya. Maka pada hari ini, pergulatan iman di tengah pandemi COVID 2019 adalah ujian bagi saya, ujian bagi iman saya, terlebih ujian bagi kemanusiaan dan solidaritas. Itu yang paling penting. Karena saya kira pengalaman hari ini pun tidak hanya di Filipina, tetapi juga di Indonesia, banyak juga mengalami demikian, terutama kami sebagai misionaris, maka sangat kesulitan untuk mendapatkan bantuan selain harus dengan muka tebal, harus dengan berani untuk istilah saya mengemis. Kalau para pastor projo di sini, mereka masih memiliki keluarga sehingga mereka dengan mudah untuk meminta obat vitamin C, meminta bantuan dari keluarga-keluarga mereka sehingga sangat mudah. Sedangkan kami di paroki-paroki lain, beras yang dibagikan kepada umat 5 kilo, tetapi di paroki saya cukup 2 kilo dan juga 4 kaleng ikan kaleng dan juga 3 mie. Tetapi paling tidak itu sudah menjadi sebuah peneguhan dan juga kekuatan iman bagi umat. Di samping peneguhan melalui sosial karitatif, yang paling utama yang kami lakukan tadi, seperti saya katakan, karena kekuatan iman umat Katolik Filipina didukung oleh devosi yang kuat, maka setiap minggu saya bersama Wakil Ketua DPP dan juga 2 orang OMK untuk keluar melakukan prosesi, entah itu prosesi Bunda Maria, entah itu prosesi Hati Kudus Yesus, ataupun prosesi Sakramen Maha Kudus, dan di sana pun mereka dengan khusyuk dan dengan penuh iman sudah menanti kehadiran. Dan bagi saya, itulah kekuatan iman sehingga sampai hari ini umat tetap taat tinggal di rumah, mereka tidak keluar, itu juga karena bagian dari peneguhan iman yang dilakukan oleh gereja. Saya kira itu dulu Mas Andi, sharing dari saya dan mungkin nanti bisa dipertajam lewat diskusi dan pertanyaan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Romo Yohanes Kopong Tuan untuk sharing yang luar biasa
baik tentang situasi yang terjadi di Filipina, kondisi umat yang ada di sana, keimanan mereka, kemudian kondisi juga bagaimana dalam situasi COVID ini mereka bisa bertahan, dan teristimewa yang menarik bagi saya justru bagaimana Romo sebagai seorang misionaris di sana yang dalam menghadapi kondisi COVID, tapi sekaligus juga perjuangan sebagai seorang misionaris yang harus hidup di tengah keterbatasan yang ada. Sebelum kita buka untuk tanya jawab, tepuk tangan terlebih dahulu untuk sharingnya itu ya, dengan kasih tanda. Oke, baik. Oke, terima kasih. Baik, silahkan untuk yang bertanya tadi ada sudah pesan jauh-jauh hari, Pak Kosmas ya. Saya satu, Pak. Ya, silakan Pak Kosmas. Bentar. Baik. Terima kasih Mas Andi dan selamat malam semuanya, terutama Pastor Yohanes ya. Iya, terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, saya belum pernah ke Filipina dan sangat tertarik dengan sharing malam ini. Dan menarik sekali bahwa saat ini Pastor berada di negeri Filipina yang mayoritas beragama Katolik. Iya, iya. Pertanyaan saya ada dua berhubungan dengan mayoritas Katolik di sana. Yang pertama adalah kalau di Indonesia, Katolik atau Kristen itu mungkin hanya sekitar 10%, tetapi kita mendapat karunia berupa libur nasional, Natal, kemudian Jumat Agung, dan juga hari kenaikan Isa Al-Masih. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah umat non-Kristen di Filipina juga mendapatkan kesempatan sebaik itu? Yang kedua adalah, setahu saya Pak Duterte ini bukan orang Katolik atau Kristen. Apakah betul begitu? Ya, setelah dia jadi presiden baru mulai menjadi ateis. Oh, begitu. Aha. Baiklah. Tetapi bahwa kenyataannya dia tidak bersahabat dengan gereja yang mayoritas itu kan? Iya, iya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana mayoritas Katolik yang 79% itu mau memilih seorang Duterte? Sebab saya ingat pada zaman Kardinal Sin, zamannya Marcos, Ya. beliau pernah membuat statement, mohon dikoreksi, bahwa gereja tidak mendukung Fidel Ramos yang bukan Katolik. Jadi itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Baik, silakan Romo. Langsung Ya, terima jawab. kasih Pak Kosmas. Untuk yang pertama, gereja di Filipina, artinya perlakuan yang diberikan itu sama Pak. Jadi teman-teman umat Islam pun mendapatkan perlakuan yang sama seperti masa Ramadan dan juga liburan Idul Fitri itu tetap ada. Dan juga libur-libur umat beragama lain itu tetap diperlakukan. Dan yang menarik bahwa di sini Katolik sebagai mayoritas, tetapi Katolik tetap memperlakukan juga mereka yang umat beragama lain sama dan tidak mempersoalkan kau dari mana. Sehingga misalnya di dekat Manila itu ada yang disebut kampung Islam. Nah, kampung Islam itu hampir kampung Islam berdampingan dengan kampung Cina, dan kampung Cina itu di depannya ada gereja tadi yang saya sebut Black Nazareno. Black Nazareno itu gereja Quiapo Church. Nah, itu menjadi satu contoh toleransi yang sangat baik, dan di beberapa tempat juga ada masjid dan diberlakukan secara baik. Jadi soal kesempatan libur dan lain sebagainya itu sama. Yang kedua, kalau dulu masih ada Kardinal Singh, memang diakui oleh umat ketika saya tanya dan saya sharing, Kardinal Singh memang memiliki karisma. Dan ketika tahun lalu di bulan November, kami mengundang Uskup Emeritus Bakani, Uskup Emeritus Novaliches berbicara. Akhirnya beliau secara jujur mengatakan bahwa sebenarnya
para uskup di CBCP, ini saya sedikit bocorkan untuk Bapak Ibu, para uskup di CBCP pun mengalami keterpecahan. Sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Duterte. Karena ada uskup yang mendukung pro Duterte dan ada yang tidak. Nah, yang justru pro Duterte ini adalah ketua CBCP-nya. Dia adalah uskup agung di mana Duterte dulu pernah menjadi mayor, itu di Davao. Sehingga berhadapan dengan situasi ini, dengan sendirinya umatnya pun akhirnya terpecah. Baru setelah akhir-akhir ini, umat mulai menyesal kenapa memilih dia. Bahwa ada yang memilih dia karena juga terpesona dengan kampanye Duterte waktu itu bahwa melawan narkoba. Tetapi mereka tidak tahu cara apa yang dipakai oleh Duterte. Setelah bahwa keluarga mereka ditembak, dan seperti umat saya, ditembak mulai dari jam 9 malam pada tanggal 28 Desember 2018, ditembak mulai jam 9 malam sampai jam 1 subuh. Perang antara pemakai narkoba dengan polisi satu peleton. Karena memang terpecah karena di tingkat gereja hierarki antara uskup dan juga para imamnya pun terpecah, ada yang pro dan juga ada yang tidak. Sehingga itu yang menjadi kesulitan, sehingga waktu itu ketika sekitar 1000-an orang sudah ditembak, kami bertanya kepada Bapak Uskup kami waktu itu, Uskup Tobias, kira-kira kapan akan dilakukan gerakan people power. Waktu itu Bapak Uskup mengatakan, kami bertanya tahun 2016, Bapak Uskup mengatakan keputusan CBCP memberikan kesempatan 6 bulan. Tapi kalau 6 bulan terlalu pendek, maka diberikan 1 tahun. Sehingga kami akhirnya berkelakar, kalau 1 tahun ya sudah jutaan yang akhirnya meninggal. Nah, itu sedikit situasi mengapa waktu itu Kardinal Singh menjadi begitu kuat, karena Kardinal Singh memang tidak memiliki kepentingan apa-apa dan memiliki karisma yang diikuti seluruh umat Katolik. Sedangkan hari ini, kalau saya mau jujur, bahwa mulai dari uskup dan imamnya juga, soal keteladanan mungkin kurang, sehingga banyak umat pun akhirnya tidak mendengarkan suara mereka itu. Saya kira itu, Pak Kosmas. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Kosmas. Dari pertanyaan yang melalui chat ya, ada Pak Albertus Eko. Ya, beliau menanyakan, kenapa umat Katolik di Filipina sangat cuek dan pasif, padahal Katolik itu begitu dominan. Silakan Romo. Ya. Terima kasih, ini pertanyaan juga yang sangat bagus. Jadi mereka menjadi sangat cuek dan pasif karena pertama kurangnya katekese, itu diakui. Saya contohkan saja bahwa setiap minggu itu ada baptisan. Baptisan jam 12 misalnya, pembinaannya itu setengah 12. Dan ketika saya mencoba mengubah berdasarkan ajaran gereja dan juga katekese, apa yang terjadi? Banyak pesan di Messenger ataupun SMS biasa, Father jangan membawa kebiasaan Indonesia ke sini. Dan saya mengatakan ini bukan kebiasaan Indonesia. Ini adalah ajaran gereja. Dan betul, mereka tidak tahu ajaran gereja, entah PUMR, atau apapun mereka tidak tahu. Dan ini sekali lagi saya katakan, bahkan ada beberapa teman pastor saya, ketika kami singgung ensiklik yang Bapak Paus punya dan lain, mereka mengatakan apa itu? Tidak tahu. Artinya ini soal sekolah teologi, karena mereka di sini pun kebanyakan itu sudah bekerja dan hanya ambil teologi di universitas atau di kampus sesuka hati mereka. Tidak seperti di Indonesia, yang misalnya MSF dan beberapa projo ada terpusat di Jogja, ada terpusat di Malang, dan di beberapa keuskupan lain. Mereka di sini pilih sesuka hati. Sehingga kemudian
terjadi perbedaan dalam pemahaman soal pastoral dan teologi. Nah, kurangnya katekese yang kemudian membuat mereka mengatakan yang penting saya Katolik dan ke gereja. Intinya itu, saya terima komuni, selesai. Dan yang kedua, karena juga dimanjakan oleh para misionaris waktu itu. Karena apa-apa untuk menarik mereka ke gereja, para misionaris memberi beras, memberi uang. Nah, ketika tiba-tiba datang para imam projo dan kemudian misionaris dari tempat kita, seperti kami, tidak memberi itu, maka yang mereka harapkan adalah apa yang diberikan gereja untuk kami. Dan yang ketiga adalah sikap, istilahnya harus sikap dipuji. Jadi saya juga baru tahu, kalau memberi, maka nama mereka itu harus disorot di papan pengumuman, lewat monitor, diumumkan. Dan itu menjadi kesenangan mereka. Itu menjadi kesenangan. Saya sampai pernah mengatakan, apakah bisa nama-nama mereka ini tidak didoakan di doa umat, karena hanya untuk terima kasih kepada mereka, saya selalu mengatakan, doa umat itu lebih panjang daripada khotbah Romo. Karena tadi sekian puluh nama harus dibacakan. Hanya untuk menggerakkan yang lain, agar bisa memberi. Nah, yang paling alasan paling utama itu adalah katekese dan sikap dimanjakan. Sehingga jujur, Bapak Ibu, sampai hari ini saya harus konflik dengan beberapa umat, karena memang menjadi imam di sini, saya pernah menulis renungan untuk teman-teman saya MSF, menjadi imam atau misionaris di Filipina. Jangan berpikir berapa banyak yang akan diterima. Jangan harap. Anjing saja mereka minta berkat tanpa beri stipendium itu. Minta maaf. Itu. Jadi jangan harap. Tetapi saya pernah menuliskan, jangan pernah berpikir berapapun yang Anda dapatkan dalam pelayanan, tetapi seberapa kuat dan siap untuk menerima pelayanan. Mereka meminta, ketika kita tidak melayani, maka pertama sampai di keuskupan. Nama kita dijelekkan di sana. Nah, itu adalah situasi yang memang dialami. Maka dibutuhkan juga soal ketegasan, sehingga beberapa konfrater saya akhirnya menolak untuk jadi pastor paroki, karena memang sudah tahu seperti itu. Nah, mungkin karena seorang adonara, hampir sama dengan Pak Gabriel mungkin, sehingga keras, sehingga bisa melawan itu. Tetapi masalah mengapa mereka cuek dan pasif, karena itu dua hal ini. Kekurangan katekese, dan juga dimanjakan oleh misionaris. Itu. Misionaris yang pada waktu itu. Itu. Terima kasih Mas Andi.